dengan pasal penipuan status. Terendus bau-bau amis kebohongan, kedustaan, membersihkan diri ya. Sebenarnya nggak mungkin penipuan status. Kenal Juli ya. Juli videonya itu di bulan Agustus ya. Sebenarnya punya waktu untuk cari tahu. Di mana-mana perempuan zaman sekarang itu pasti cari tahu. Perempuan itu jangan ditanya ya, kalau ada yang mendekati dia pasti cari tahu dulu. Kalau lu bilang lu penipuan status itu kocak sekali. Karena apa ya? Kalau memang kamu merasa dia belum meyakinkan buat kamu, harusnya ya kamu tidak langsung kucuk-kucuk ada video 2 jam ya. Bahkan ada yang mengatakan jika Ihsanul Fahmi sampai saat ini faktanya masih tetap bersama dan ada di rumah Inara Rusli. Laporan Inara yang sebelumnya dilayangkan kepada Insan, hal tersebut hanyalah sebuah skenario marketing yang sengaja disusun untuk menjaga image Inara Rusli sebagai public figure. Sebab pada dasarnya laporan Inara terhadap Insan tidak termasuk dalam unsur pidana penipuan. Ternyata dugaan aku selama ini bener ya. By the way, bener gak sih ini berita? Apa cuman ada yang ada-ada? Tapi ini kan media bener loh bawanya. Maksudnya bukan dibikin-bikin kan. Guys, sekarang banyak banget netizen yang ingin menerapkan cancel culture ke Mbak Inara ini karena dianggap dia ini telah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal yang tidak bisa dimaafkan atau dimaklumi begitu aja, dan juga dia ini dianggap telah memberikan influence atau pengaruh yang buruk ke masyarakat guys. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cancel culture ini atau budaya pembatalan ini? Yuk kita bahas yuk. Jadi cancel culture ini adalah fenomena sosial yang melibatkan tindakan memboikot atau menarik dukungan secara massal terhadap seseorang, merek atau figur publik karena ucapan atau tindakan yang dianggap menyinggung, tidak pantas atau melanggar norma sosial guys. Jadi cancel culture ini tidak hanya terhadap public figure guys ya, tapi juga suatu brand, suatu produk ataupun suatu perusahaan gitu ya, atau suatu komunitas gitu ya, yang dianggap mereka ini telah melakukan kesalahan fatal ataupun memberikan influence atau pengaruh yang buruk gitu ya, memberi contoh yang buruk ke masyarakat, ataupun mereka ini melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat atau merugikan orang lain yang bertolak belakang tidak sesuai dengan norma sosial kita. Dan cancel culture ini dilakukannya secara massa atau beramai-ramai gitu guys ya, jadi harus kompak gitu ya. Terus gimana sih tindakan nyata atau contoh tindakan yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau menerapkan cancel culture ini terhadap seorang public figure gitu ya? Yang pertama, stop memfollow sosmed atau akun-akun sosmed dia gitu guys ya. Terus yang kedua, stop menonton ataupun berkomentar, nge-like konten-konten dia. Terus yang ketiga, stop membeli produk-produk yang dia jual ataupun produk-produk yang dia promosikan. Terus yang keempat, stop untuk menonton acara-acara atau program-program yang menampilkan dia sebagai bintang tamu atau bintangnya, apapun posisinya di situ gitu ya, jangan ditonton. Terus yang berikutnya ini tindakan lanjutan guys ya, kita bisa mendorong atau meminta produk-produk atau brand-brand yang masih bekerja sama dengan dia atau menggunakan jasa dia untuk mempromosikan produknya, menjual produknya gitu ya, untuk menghentikan kerjasama terhadap si public figure ini. Nah ini penting guys ya, karena lucunya di Indonesia ini kalau misalkan ada public figure atau siapapun itu yang lagi viral, termasuk viralnya karena negatif, viralnya karena isu-isu yang buruk begitu ya, tetap di endorse, tetap dijadikan brand ambassador mumpung lagi viral begitu ya. Mereka seolah-olah tutup mata ataupun nggak peduli dengan track record si public figure ini. Mereka nggak peduli guys ya, biasanya mereka hanya memikirkan cuan dan cuan. Termasuk juga stasiun TV atau media-media guys ya, seringkali mereka juga nggak peduli guys ya, yang penting lagi viral, lagi naik-naiknya diundang aja terus gitu ya, dikasih istilahnya akses, dikasih wadah untuk dia ini tetap eksis gitu ya. Jadi cancel culture ini bukan untuk rezeki orang guys ya, melainkan untuk memberi efek jerah, memberi contoh ke masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, ataupun si produk ataupun si public figure ini biar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Intinya untuk kebaikan bersama gitu ya. Ya yang namanya kita manusia ini makhluk sosial guys ya, itu namanya sanksi sosial gitu ya. Jadi bukan kita yang berhak menghakimi seseorang, bukan seperti itu guys ya. Ini hanya untuk di ranah publik aja gitu guys ya. Kalau misalkan nih dia bekerja tidak di depan publik, tidak lagi mempengaruhi publik, itu sah-sah aja sih. Dan menurut aku pribadi guys ya, Indonesia ini udah harus benar-benar menerapkan cancel culture ini dengan tegas guys ya, karena banyak banget ya public figure terutama gitu ya yang melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat kita ataupun merugikan banyak orang gitu ya. Banyak banget akhirnya mereka ini tetap melenggang kangkung depan kita gitu ya, dengan santainya tetap berkarir tanpa merasa malu ataupun merasa bersalah dan merasa ada beban moral terhadap kesalahan yang pernah dia buat ini, yang fatal ini guys ya, karena memang nggak ada sanksi sosial. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju kalau misalkan kita rakyat Indonesia ini harus lebih mulai membudayakan cancel culture ini?
dengan pasal penipuan status. Terendus bau-bau amis kebohongan, kedustaan, membersihkan diri ya. Sebenarnya nggak mungkin penipuan status. Kenal Juli ya. Juli videonya itu di bulan Agustus ya. Sebenarnya punya waktu untuk cari tahu. Di mana-mana perempuan zaman sekarang itu pasti cari tahu. Perempuan itu jangan ditanya ya, kalau ada yang mendekati dia pasti cari tahu dulu. Kalau lu bilang lu penipuan status itu kocak sekali. Karena apa? Ya, kalau memang kamu merasa dia belum meyakinkan buat kamu, harusnya ya kamu tidak langsung kucuk-kucuk ada video 2 jam ya. Pasti kamu cari tahu dulu, kamu pastikan dulu. Kita sebagai perempuan juga kan punya otak ya kan, gali informasi ya. Dan seharusnya kalau kamu mau melaporkan itu, laporkan ketika kamu dapat chat dari istri sah yang menyatakan bahwasanya ini suami saya istri sahnya. Harusnya tanggapan kamu adalah, oh ya, kamu istri sahnya, kalian berdua masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Di situ kamu harusnya melaporkan si IF tersebut, laki-laki yang mendekati kamu tersebut, bahwasanya dia mendekati saya dan melakukan penipuan, bahwasanya mengatakan bujang bla bla dan segala macam. Tapi justru kamu sudah melakukan nikah siri. Balasan chat ke istrinya pun apa? Saya pastikan kalau dia menikahi saya dalam keadaan tidak menikah. Artinya kamu menantang istri sah juga ya. Secara hukum pernikahan siri yang kamu lakukan juga itu cacat di mata hukum. Artinya kamu melakukan pernikahan yang tidak sah. Jadi sebenarnya nggak ada istilah mundur segala macam, tapi memang pernikahan ini sudah dikatakan gagal secara hukum ya. Jadi kalau dikatakan cacat pernikahannya secara hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya, maka akan ada konsekuensi yang harus kamu hadapi. Jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu meminta maaf kepada istri sah dan berbesar hati menjalani konsekuensi yang harus kamu dan IF hadapi karena sudah melakukan pernikahan tanpa pengetahuan istri sah ya. Buat IF juga demikianlah skenario yang kalian ciptakan. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana seorang perempuan yang baru kamu kenal dan kamu bandingkan dengan istri sahmu, dia justru melaporkan kamu. Sekali lagi, yang bisa menerima, mengasihi dan tulus menyayangi kamu itu adalah istri sah. Pelajaran untuk kepada para laki-laki ya, hargai istri sahmu dan jangan coba-coba melakukan pernikahan siri tanpa persetujuan istri, karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala sesuatunya itu ada persyaratannya dan bisa diproses secara hukum. Rezman Nasution hitung kemungkinan usia kandungan Inara Rusli 2 bulan. Buset, abis terbit 2 jam, terbit lagi 2 bulan. Inara, muka lu doang polos, tapi kelakuan lu ngelos. Ini kejadian ada hikmah dan positifnya. Positif buat siapa? Buat Virgon, karena kenapa yang hujatan pindah ke dia semua. Ini. Wah, sepertinya Insanul Fahmi ini bener-bener cinta banget sama Inara ya. Karena menurut berita yang beredar, Insanul ini sampai mendatangi rumah Inara Rusli dan bersujud serta minta maaf gitu. Mungkin minta maaf karena telah berbohong tentang statusnya dia, atau mungkin minta maaf dan bersujud minta tidak dilaporkan ke polisi. Nggak tahu juga ya. Tapi kalau berita ini memang benar dan valid, berarti bisa dipastikan bahwa Insanul ini memang benar-benar jatuh cinta kepada Inara Rusli gitu. Sayangnya sebelum ketemu Inara, Insanul sudah punya istri, sudah punya anak. Apakah permintaan maaf dan sujud dari Insanul ini akan meluluhkan hati Inara Rusli sehingga mereka tidak jadi berpisah, lalu melanjutkan pernikahan siri mereka? Kalau dilanjutkan, otomatis Insanul harus menceraikan istri pertamanya, si Mawa. Ya, semoga yang terbaik aja buat mereka bertiga ya, baik Mawa, Insanul ataupun Inara, bisa mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan mereka. Nih aku nggak bakalan cabut laporan guys. Tuh, best ya. Pokoknya kalau ada kata maaf, tapi aku tetap mempertimbangkan jalur hukum. Walaupun aku udah maafin, tapi tetap aku pertimbangkan jalur hukum itu ya. Best. Ya, cus, Bu. Bantuan gitu belum sih Kak? Udah banyak. banyak, Iya, Kak. kemarin ada yang aku bantu juga. Aku kan turun ke lapangan tuh Kakak, kemarin. Masya Allah. Jadi Sebaik ini loh. Iya, kemarin pas ada ini ya bencana itu langsung kami besoknya turun ke lapangan buat komunitas gitu. Alhamdulillah banyak dari public figure tuh kayak Kak Sandi, Kak Selin, Emma, Mamski Emma itu mereka berpartisipasi. Pokoknya banyak sih yang berpartisipasi. Masya Allah, banyak orang-orang baik juga. Wah, luar biasa. Iya. Iya kan. Nanti abis dari sini tuh katanya aku mau sama Bening juga nih, bawa nama Bening. Aku turun lagi ke Aceh. Ke Aceh. Iya kan. Kami ke Aceh minggu depan. Minggu depan udah, berarti minggu depan ke Aceh Kak? Iya, karena aku kan harus ujian dulu nih. Habis ujian nanti baru aku fokus kita berkemanusiaan ya. Betul, Iya, kita membantu betul. korban-korban yang kena banjir. Banyak soalnya di Aceh, di Tapanuli, Iya, semua benar-benar. banyak Tapi sih. itu banjir itu seluruh Sumatera ya Kak? Iya. Atau cuma Medan?